Di depan sepertinya sudah Kalibaya. Benar saja Baraya, itu di depan adalah Kalibaya. Dulu top levelnya jalur Puncak Lio sebelum pindah ke sini. Sekarang dia ada di agak bawah ya, levelnya jadi lebih rendah. Selamat datang dan menonton di RB Channel. Salam sehat sejahtera dan sentosa buat kita semua. Sebelumnya mohon di subscribe, like, comments, dan share. Terima kasih. Selamat pagi Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RB Channel di jalan kali ini. Semoga Baraya semua dalam keadaan sehat, sejahtera, tidak kurang sesuatu apapun. Oke. Untuk kali ini, maaf tadi terpotong Baraya. Saya akan jalan tentunya menggunakan motor menuju ke arah barat utara di Kecamatan Salem. Tentunya kita akan melihat pemandangan terkini, kondisi jalan serta kondisi alam di Perbukitan Lio, Pegunungan Lio yang sangat fenomenal, sangat terkenal dengan keindahan serta kecuraman jalannya. Kali ini saya berada di antara dua desa. Yang sebelah kanan adalah Pasir Panjang, yang sebelah kiri adalah Pabuaran. Jadi desa ini dipisahkan oleh jalan utama yang membelah atau membatasi wilayah desa Pabuaran dan desa Pasir Panjang. Oke Baraya, masih lanjut kita melihat pemandangan terkini dari kondisi jalan arah Lio. Oke, hati-hati Baraya, semoga Baraya juga selalu dalam kesehatan, keselamatan. Ini yang di depan saya adalah mobil-mobil khas di Salem nih, yang biasanya membawa muatan-muatan seperti bambu, hasil kebun atau hasil pertanian warga, untuk dibawa ke kota. Tentunya ini akan ke arah Lio ini juga. Nantinya akan dibawa ke daerah Kaler atau sisi utara dari Kecamatan Salem. Di sana biasanya banyak yang membutuhkan bambu. Oke, masih lanjut Baraya jalan-jalannya. Tentunya cuacanya pagi ini cukup mendung. Ini ada gerimis-gerimis sedikit. Jalan juga masih basah, sisa semalam, sisa hujan semalam. Nah, ini dia jalannya cukup lumayan, apa ya, kurang begitu mulus di sini. Ini jalan yang menghubungkan dari desa ini, dari desa Bentar menuju Pasir Panjang dan sekitarnya. Ini jalannya memang ada beberapa yang mengalami penurunan tanah, akibatnya jalannya retak
dan amblas sebagian, tapi masih layak untuk dilalui kendaraan bermotor atau kendaraan roda 4. Ini menjadi jalur utama ini antara penghubung beberapa kecamatan, bahkan kabupaten ini jalur ini. Karena kalau kita lihat jalur ini sebenarnya potensial sekali kalau kondisinya memang bagus. Walaupun memang sekarang juga bagus, hanya mungkin kondisi kadang yang menjadi tantangan adalah jalan turunan atau kelokan tanjakan yang di beberapa lokasi cukup ekstrim baraya, terutama di arah atas di Lio. Jadi untuk baraya yang melintas di jalur ini, saya harap hati-hati dan tetap jaga keselamatan dan kita selamat sentosa. Oke, lanjut baraya. Ini masih di antara dua desa ini karena panjang banget antara desa Pabuaran dan desa Pasir Panjang. Yang sebelah kiri saya ingatkan lagi adalah Pabuaran, yang sebelah kanan adalah Pasir Panjang. Nah, kita bisa lihat di atas sana cukup kelihatan itu sudah desa Wanoja. Di atas sana adalah desa Wanoja, yang mana desa nantinya paling ujung sebelah sisi utara barat yang menghubungkan kecamatan. Nanti akan kita lalui. Di sini jalannya sudah cukup mulus, apalagi nanti di depan yang sudah mengalami pelebaran. Ini adalah jalur provinsi ya baraya berarti. Nah ini dia, ini memasuki masih di Pabuaran sih, tapi ini udah lebar, ini sudah dilebarkan terkait dengan jalan baru Lio nantinya. Nanti kita akan masuk jalur baru Lio, yang dimana jalur ini dibuka setelah Lio lama atau jalur lama Lio itu mengalami longsor yang cukup parah dan direkomendasikan tidak dilewati lagi. Akhirnya dibukalah jalur ini, jalannya lebar ini, hati-hati baraya. Nah ini pemandangannya bisa kita nikmati, cukup memanjakan mata. Nah ini baraya jalannya cukup lebar sekali ya. Ini bisa kita rasakan kemulusannya. Sementara kondisi pesawahan yang sedang menguning bisa kita lihat di sisi sebelah kiri, dan kita memasuki desa Wanoja. Ini desa Wanoja, kampungnya Kandayakan. Di sini cukup enak baraya ya, karena jalurnya lebar, jadi leluasa untuk mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 1 roda 2 maupun roda 4. Lanjut lagi baraya, ini kita masuki masih di Kandayakan, desa Wanoja. Ini masjid Jami As-Sidik. Sebelah kanan tadi balai desanya. Sampai sini doang ternyata jalur pelebarannya. Ini belum selesai nih. Sebenarnya ini secara secara pembebasan lahan ini sudah beres dengan masyarakat setempat. Hanya mungkin pembangunannya masih menunggu season berikutnya.
atau bagian berikutnya. Sini jalannya lumayan lah, walaupun ada lubang-lubang dikit tapi masih bisa dilalui. Ini memang kita harus hati-hati karena di beberapa titik memang terjadi longsoran dari atas ini. Ini kalau di ban sangat licin, jadi untuk baraya yang lewat sini mesti hati-hati. Cuacanya gerimis tipis, jadi ya waduh, jalannya cukup rusak kali baraya. Oke baraya. Dan ini kondisi terkini dari jalur menuju Puncak Lio. Seperti apa nanti kita akan lihat visualnya, kondisinya bagaimana Lio terkini. Memang cuacanya ini agak gerimis tipis, jadi baraya mesti hati-hati. Banyak juga nih, rame juga ya orang-orang dari sini seperti anak-anak habis dari atas ini. Nah ini di depan ini kita belok kanan, ini ke arah Lio. Oke, kita naik aja baraya. Mudah-mudahan cuacanya tidak deras hujannya, cuma gede sedikit. Lanjut baraya, ini jalur Lio baru ini sebenarnya, bukan dari sini. Ini jalur yang dibuka oleh pemerintah provinsi untuk menghubungkan Kecamatan Salem dan Kecamatan Banjarharjo ke arah utara, sisi utara. Ini jalur yang baru ini sengaja dibuka memang untuk mengganti jalur yang lama yang terjadi longsor waktu itu. Wah, di depan ini ada sisa longsoran ini. Hati-hati di sini baraya, ini licin jadi harus pelan-pelan saja ya. Kecepatan saya pun masih konstan di 30. Jadi saya juga tidak berani ngebut. Dan kenapa tidak ngebut juga, untuk mendapat gambar atau visual agar ada visual yang tidak terlewat atau spot-spot yang terlewatkan. Ini kita sudah menanjak baraya, kemiringan kira-kira 40 derajat, lumayan baraya. Jadi untuk yang lewat sini, kondisi motor ingat juga dalam kondisi sehat, motor sehat, dan tentunya bensin cukup atau bahan bakar cukup. Ini sudah mulai ada warung-warung kecil, tempat istirahat tentunya, dimana biasanya digunakan oleh masyarakat atau warga setempat untuk istirahat. Ini tanjakannya memang cukup menanjak baraya ya. Tanjakan ini tanjakan pertama di jalur Lio, kedua sorry. Hati-hati baraya, tanjakan ekstrim serta menikung ini yang harus diwaspadai oleh baraya semua kalau melewati jalur ini. Jalur ini cukup terkenal di teman-teman komunitas pencinta kendaraan bermotor tentunya, karena ini menjadi satu rujukan kalau belum lewat sini mengendarai kendaraan bermotor. Jadi dipertanyakan apa ya, kecanggihan atau kepintaran dalam
berkendara. Itu dari teman-teman komunitas di beberapa milis milis zaman dulu aja. Oke, masih lanjut beraya, masih kita lihat visualisasinya dari kondisi terkini jalur Lio. Ini banyak tanah yang rontok ke jalannya, yang ini bahaya sekali beraya. Jadi harus hati-hati. Saya juga tidak berani ngebut. Ini licin sekali ini beraya, ngeri banget. Ini kita pelan-pelan saja, alon-alon, waton kelakon. Memang jalur ini baru dan banyak tebing-tebing yang dibelah untuk mendapatkan elevasi yang standar ya, yang memenuhi syarat sebuah jalan. Walaupun memang masih cukup ekstrim secara tikungan, tanjakan, dan turunannya, tapi setidaknya kendaraan roda 2 atau roda 4 bisa melewati sini dengan aman. Jalurnya sendiri cukup lebar. Ini ada di 6 meteran lebih, dan ini sisi kanan kirinya sudah diberem lagi, sudah dicor lagi. Sepertinya akan diperlebar lagi. Karena emang ini jalur pintas sebenarnya. Kalau kita lihat di map ya, kita bisa lihat jalur ini jalur pintas yang menghubungkan dari sisi sisi selatannya adalah Kabupaten Cilacap. Selatan itu Kabupaten Cilacap yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes dari sisi utaranya, yaitu Kecamatan Salem, dan ini menghubungkan Kabupaten Cilacap yang di sisi selatan Pulau Jawa dan Brebes yang berada di utara sisi Jawa dalam jalur yang sama ya, atau garis yang sama. Oke, mari kita salip aja ya. Waduh, hujannya udah mulai ini nih. Hujannya sudah mulai rapet. Mudah-mudahan tidak besar ya, karena jauh dari warung atau saung nih untuk niup, untuk berteduh. Nah, ini ada lagi tempat nanti. Oke, kita ke atas dulu ya Baraya, nanti di akhir kita mampir mungkin. Kita sampai puncak Clio-nya. Tanjakannya masih cukup ekstrim Baraya. Jadi sekali lagi, kondisi kendaraan kita harus benar-benar fit. Hati-hati, jangan ngebut-ngebut Baraya. Nah, ini kita sudah sampai kah kita di titik paling atas ini? Nah, ini kayaknya ya, ini adalah top levelnya kayaknya di sini nih. Di depan saya itu titik belokan dari puncak Clio di sini nih. Nah, di sini Bang. Nah, di sini kita bisa lihat Baraya. Nah, ini kan tuh, ini dari kalau kita bisa saksikan dari sisi sebelah kanan kiri cukup bagus pemandangannya. Tapi kita lanjut aja dulu, kita pengen tahu
Kita pengen tahu. Cuacanya gerimis tipis beraya ini. Matahari pun masih malu-malu untuk keluar karena diselimuti awan. Nah, ini kita mengalami turunan ini. Turunan menuju arah Kalibaya. Karena dari elevasi tadi itu kayak elevasi paling tinggi, level paling tinggi di Riau ini. Jadi ini kalau turun gini hati-hati juga baraya, licin, jalanan basah. Tentunya ini sebenarnya akan rame baraya kalau di sini itu dalam kondisi cerah. Untuk sekarang ini di awal Maret atau di awal akan memasuki bulan suci Ramadan, biasanya tempat ini menjadi tempat ajang botram nih ya. Jadi baraya-baraya yang pengen makan bareng-bareng, rame-rame bareng saudara atau teman di sini. Ini ada hewan ternak kerbau yang biasanya dilepas begitu saja oleh masyarakat Pasir Panjang, Pabuaran, atau Wanoja yang mempunyai hewan ternak kerbau, tetapi dilepas di hutan. Hanya beberapa, kadang gantian beberapa yang punya itu untuk kontrol atau mengecek keberadaan, keamanan hewan ternak sendiri. Biasanya banyak di bergerombol ini karena jumlahnya banyak sekali, karena itu kumpulan dari beberapa pemilik hewan ternak itu sendiri. Jalurnya masih aman beraya, jalannya mulus, dan kondisi cuacanya gerimis tipis. Ini kita menemui tanjakan lagi. Ini tanjakan ke arah Kalibaya ini. Karena ini kita memasuki pegunungan Riau, dan ini kita ke arah timur, yaitu sisi Kalibaya. Matahari masih malu-malu, walaupun hari sudah cukup siang sebenarnya, tapi memang karena cuacanya mendung, jadi cuacanya harium atau cedem. Jadi matahari tidak keluar atau belum keluar di selimuti awan. Jadi karena gerimis tipis, takutnya ini airnya nempel di lensa kamera saya, jadi mengganggu pemandangannya. Saya cukup santai saja, pelan-pelan beraya. Nah, ini kita bisa lihat kondisi di perbukitan Riau ini. Itu nanti kalau ke timur terus, sebenarnya jalurnya karena bukan jalur jalan raya, tapi ada jalur setapak atau jalur terabas, bisa itu ke arah Gunung Kumbang, Sagara, ke timurnya lagi Gunung Halimun kalau nggak salah ya. Kita bisa lihat sebelah sisi kiri ada daerah Kaler, daerah Banjarharjo ya. Cukup bisa kita lihat.
Ini jalurnya menurun dan berkelok, jadi beraya harus hati-hati. Sian, Pak supir kalau mau nyalip saya nyantai saja. Di depan sepertinya sudah Kalibaya. Benar saja Baraya, itu di depan adalah Kalibaya. Dulu top levelnya jalur Puncak Lio sebelum pindah ke sini. Sekarang dia ada di agak bawah ya, levelnya jadi lebih rendah. Kalibaya ini dulu objek wisata yang cukup ramai juga di tahun-tahun dulu sebelum pandemi. Tapi seiring waktu ini tidak terkelola mungkin ya. Tidak terkelola dan pengunjungnya jadi sudah nggak ada. Akhirnya mungkin tutup kayak ini. Ini jadi tutup. Ini Kalibaya. Ini ada juga masih yang lewat jalur lama nih Baraya. Jalur lama ini masih ada juga. Oke. Oke, kita berhenti dulu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Wassalam.